Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan konfigurasi ERP dengan study case PT Indofood Tbk menggunakan ERP Next untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Sebagai persiapan awal, kami membuat beberapa list item. Untuk yang pertama ada kode item RM, ini untuk raw material, dan RM001 ini untuk mixering. Dengan item group tentunya raw material sesuai kode yang sudah kami buat. Opening stocknya mulai dari 100 dan standard selling rate-nya 500 untuk per itemnya. Kami juga membuat beberapa raw material, totalnya ada 4 raw material, supaya nanti bisa dilakukan di proses produksi. Selanjutnya, menyiapkan supplier list. Ya, list supplier ini untuk beberapa perusahaan supplier produk raw material kami. Untuk yang pertama ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Noodle Tbk Malang. Ini sebagai supplier dari raw material mie kering. Dan juga kami membuat beberapa list supplier yang lain, ada untuk sambal kecap, food seasoning, dan juga untuk packaging. Selanjutnya kami menyiapkan customer list. Untuk customer list yang pertama ini kami memasukkan PT Indomarko Prisma Tama. Lalu kami akan men-setting kredit limit dari PT Indomarko. Jika melakukan transaksi, dapat dilihat di field credit limit, kita tambahkan add row, lalu kita setting berapa kredit limit transaksi mereka. Di sini kami membuat kredit limitnya 500 juta. Lalu untuk customer groupnya masuk all customer dan teritorinya untuk seluruh teritori. Sebelumnya dapat dicek dulu kredit limitnya apa sudah tersetting, dan di sini sudah ada keterangan bahwa kredit limitnya 500 juta. Dan kita juga membuat beberapa list customer yang lain. Selanjutnya purchase order list, kita search lalu kita klik new, kita pilih supplier mana yang akan kita beli, lalu pilih tanggal untuk pengirimannya, kita set juga warehouse, lalu kita ambil atau kita pilih bahan apa yang akan kita beli, tentukan pembelian di berapa banyak dan juga harga yang akan kita beli. Setelah sudah kita lihat, kita periksa kembali, lalu klik submit ketika sudah. Selanjutnya confirm, lalu kita masuk ke receipt. Di sini kita bisa menuliskan kepada supplier untuk notes barang sudah diterima. Lalu kita lihat apakah sudah sesuai. Ketika sudah, kita klik save. Oke, sudah, kita klik save. Lalu kita klik submit ketika sudah. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk purchase invoice. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran. Kita klik is paid. Lalu kita cari payment. Kita tuliskan metodenya secara cash. Lalu kita tuliskan juga untuk nominal yang akan kita bayar. Ketika sudah, kita submit. Sudah menjadi draft, lalu kita submit. Dan status berubah menjadi paid. Dan kita coba lihat di item list apakah barang yang kita pesan sudah masuk, dan ternyata sudah masuk. Untuk melakukan produksi, kita masuk di BOM, yaitu Bill of Material. Kita buat BOM baru dengan nama item, lalu kita buat kuantitinya berapa, lalu kita masukkan bahan mentah apa saja yang ingin kita gunakan, dan juga memasukkan kuantiti berapa agar bisa memproduksi sesuai dengan planning kita. Selanjutnya kita submit, lalu kita menuju ke workstation. Kita buat workstation baru untuk pengerjaan pembuatan produksi mie ini.
Setelah itu kita menuju ke operation. Di operation kita memasukkan nama operasinya itu apa, lalu dashboard workstation-nya itu yang mana. Selanjutnya juga mengisi deskripsi tentang pengerjaan operasi yang dilakukan di workstation tersebut. Setelah itu kita save menuju ke produksi. Di produksi kita memasukkan item apa yang ingin kita produksi, juga memasukkan planned quantity dan juga warehouse yang dituju ketika pengerjaan sudah selesai. Setelah itu kita submit, lalu kita buat work order, kita cek apakah sudah sesuai, lalu masukkan work in progress juga. Setelah itu kita save dan submit, lalu kita start untuk memulai produksi. Setelah itu kita masukkan work order apakah sudah selesai. Ketika sudah selesai maka kita klik finish, lalu kita save dan submit. Lalu kita cek itemnya apakah sudah masuk atau belum. Di sini kita pilih modul selling, kemudian klik sales order, kita create new, kemudian tentukan customer yang akan melakukan order, kemudian kita menentukan delivery date dan warehouse. Nah, di sini kita pilih item mana yang akan diorder, kemudian berapa banyak item tersebut. Kita cek datanya. Jika sudah benar, kita klik save. Kemudian submit. Selanjutnya kita create delivery note untuk membuat laporan pengiriman. Di sini kita lihat apakah data sudah benar. Jika sudah, klik save, kemudian submit. Selanjutnya kita buat invoice untuk customer. Di sini klik include payment post. Kita cek datanya. Jika sudah benar, kita klik save, kemudian submit. Nah, di sini terlihat invoice yang nantinya akan diberikan kepada customer dengan status unpaid, yaitu belum dibayar oleh customer atau menunggu pembayaran. Di sini kita coba cek di sales invoice. Di sini statusnya sudah unpaid, sudah benar. Kemudian kita cek di sales order, di sini juga sudah komplit. Selanjutnya kita cek di item. Kita tadi memesan mie kering. Di sini yang awalnya stoknya 100 tinggal 80. Selanjutnya adalah case baru dengan customer baru yang akan melakukan pembelian terhadap Indomie goreng geprek yang terdapat di penyimpanan store dengan stok sebanyak 100. Dari pemesanan tersebut kita akan membuat sales order untuk produksi. Customer yang akan melakukan pemesanan adalah customer PT Midi Utama Indonesia dengan delivery note pada tanggal 25 dan pemesanannya adalah Indomie ayam geprek. Kuantitasnya sebanyak 70 dan untuk pembayarannya sekitar 2.100.000. Kemudian disimpan. Ketika berhasil menyimpan, kita submit dan akan muncul tuh delivery and bill. Kemudian kita mengklik delivery note. Kita mengklik juga untuk set warehouse-nya, yakni di store, kemudian kita simpan, kemudian kita masuk ke item tadi, kita mengecek, ternyata sudah masuk dalam order, sales ordernya sudah masuk, sebanyak 70. Kemudian kita masuk kembali ke delivery note, kita submit, kemudian yes. Dan kita melakukan pengecekan dulu, kemudian kita melakukan pembayaran, mengklik sales invoice. Di sini kita cek kembali apakah sudah benar. Kalau sudah benar kita simpan lagi, kita submit lagi. Kemudian di sini akan ada muncul tulisan unpaid atau belum dibayar. Nah, ketika kita cek kembali, ternyata pada item listnya sudah berkurang stoknya sebanyak 30. Kemudian kita semisal ini sudah membayar ya untuk PT tadi, sudah melakukan pembayaran dengan cash, medianya cash. Kita simpan lagi, kita submit, kita klik yes lagi. Nah, akan muncul tanda submitted, artinya sudah terbayarkan. Nah, kita cek lagi, ternyata untuk sales invoice-nya sudah terbayarkan.